Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, masih bersama saya di sini Dita Zulaika dalam program kita L-Talk Empowering Life Through Communication bersama dengan dua panelis kita. Masih ada Kak Roni Prancis dan juga Kak Doni De Kaiser. Dan juga ada bintang tamu spesial kita, ada Ibu Cici Rici, seorang pengusaha. Kita akan membahas lagi nih Bu tentang bisnis dan partnerku ya. Sebenarnya pembahasan tadi seru ya Kak Roni ya. Permasalahan dari stigma masyarakat dan juga bagaimana kesetaraan gendernya juga. Tapi balik lagi, kalau misalkan teman bisnis itu apakah harus kita mencari dari tempat yang berbeda atau harus dari circle yang sama? Lebih baik ya. Kalau dibilang yang jelas jenisnya sama-sama manusia ya. Iya. Bahaya juga kalau beda. Iya, spesiesnya harus Karena sama. ada juga yang istilah berkolaborasi dengan yang bukan manusia juga. Tapi kita tidak membahas itu di sini ya. Ya, sahabat Eljon jangan menjadikan itu sebagai suatu patokan ya. Nah, kalau dibilang di circle yang sama, circle yang mana nih? Kita satu circle nggak deh? Ya kan. Jadi kalau misalnya kita bilang kolaborasi nih ya, biasanya orang tuh pengennya dulu nih zaman-zaman kuliah ya kan. Mereka kan yang paling sering berinteraksi. Biasanya mereka membangun tuh ya namanya bisnis bareng ya kan. Nah, saya pengen cerita nih satu hal yang ternyata sampai dengan sekarang itu saya menjadi namanya suatu momok kok bisa ya gitu loh ya. Biasanya kalau orang berpartner itu jarang yang bisa sampai lebih daripada 3 orang ya. Kalau misalnya udah berempat, berlima itu cenderung pecah. Itu namanya arisan, Bro. Nah, itu dia ber-12 apalagi kan. Iya, itu kesebelasan. Kita nggak cerita dengan perusahaan yang udah perusahaan TBK yang bisa sampai banyak, kita nggak cerita sampai ke situ. Untuk perusahaan biasa doang aja gitu ya, bisa sampai 4 orang. Ini ada satu teman saya 4 orang nih pendirinya ya. 4 orang pendiri dan dia udah lebih daripada 15 tahun. Kok saya bilang bisa ya, bisa berempat ya. Biasanya harusnya nggak bisa, biasanya pecah itu kayak gitu. Kenapa? Ternyata betul. Makanya kita harus menjalankan atau mengamalkan apa yang tadi dibilang namanya kolaborasi. Mereka tuh berbagi peran. Jadi di antara 4 orang ya selalu ada pengangkatan. Setiap berapa tahun ada pengangkatan siapa yang menjadi direktur utama. Gantian gitu. Iya, harus menjadi gantian. Jadi ketika nanti ada mengambil suatu keputusan penting, walaupun mereka mempunyai pendapat masing-masing karena walaupun share mereka sama, mereka harus ngikut dengan direktur utamanya. Nah, itulah yang menjadikan mereka tetap sampai dengan sekarang ini ya masih tetap eksis. Walaupun kita nggak bisa bilang gini, kita nggak bisa pungkirin ada satu nih ya partner bisnisnya yang di sini jago banget jualan, jadi omset ya pada saat dipegang dia di direktur utama tuh dia meningkat. Ada satu lagi pas waktu lagi dipegang sama temennya dia udah jadi direktur utama, mau nggak mau ada yang nggak ke-maintain, mungkin karena fokus dia bukan ke sana ya, tetapi mungkin sistemnya menjadi lebih bagus ya kan. Setiap orang itu punya namanya kelebihan dan kekurangan ya kan, tetapi bagaimana dia bisa menghormati yang menjadi direktur utama itu yang paling penting. Ya, itu menarik sih, itu nilai-nilai ya. Dan itu bagian dari leadership ya. Ketika kita bisa memimpin orang kan sebenarnya kita juga harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Menjadi bagian dari tim itu sangat berbeda loh. Kalau ada orang yang terbiasa single player ya, solo player, kemudian dia masuk ke dalam tim, dia tidak mampu beradaptasi, dia bisa jadi malah sumber masalah dalam tim. Iya, sedangkan dia sendiri nggak berasa dia masalahnya. Iya. Itu bahaya. Troublemaker itu jarang merasa kalau dia sumber masalah gitu. Iya. Sekarang kalau misalnya kita bilang, kita tanya sama orang gila merasa gila nggak? Enggak. Coba tanya ke dia, gila nggak? Iya, enggak. Oh, kan? Terbukti kan? Tapi yang salah, kadang orang cerdas tuh pura-pura gila. Oh kan? iya. Makanya saya selalu bilang begini, kita Makanya saya sering pura-pura gila ya. Biar dibilang cerdas. Padahal gila. Jadi ya sebenarnya pemanfaatan dari kata-katanya, jangan dibilang kita itu gila karena berbeda dengan yang lain ya kan. Kalau kita normal-normal pasti hidupnya akan normal-normal ya kan. Bukannya gila tapi kita sedikit kurang waras. Ini kenapa jadi bahas orang gila ya? Oh iya. Dan ngajak temen lagi. Iya, bilang kita lagi. Padahal itu cuma dia. Kayaknya memang harus ngobrol sama Bu Cici Iya, aja iya. tentang. Tapi ada Bu dan kakak. Bu-nya jangan ngadep ke saya. Iya. Ada sebagian yang berpartner dengan teman hidupnya. Teman Itu sebenarnya hidup, iya. oke. Kadang ada pasangan Iya, yang iya, benar ada. Teman hidup itu harus suami istri nggak nih? Mesti diperjelas namanya teman kalau hidup. teman hidup pasti suami istri ya. Pasti? Iya, Oh. kalau juga. Enggak juga. Sahabat Iya. atau soulmate ya kan. sahabat. Atau Kadang kalau- suami istri bisa juga.
adik kakak bisa juga kan? Bisa juga ya. Itu sebenarnya kalau bisnis partner itu dengan siapapun partnernya kembali lagi ke merekanya sendiri sih. Karena memang bisnis partner itu bisnisnya sendiri berbeda-beda kan. Ada yang mendirikan satu perusahaan, kita berdua, bertiga, berempat seperti itu. Atau kayak seperti saya bikin hanya 2 orang, saya dengan kakak ipar saya. Tapi untuk merunningkan bisnis saya berkolaborasi dengan berbagai banyak instansi atau lembaga lain yang bisa mensupport bisnis saya. Running bisnisnya saya, salah satunya mungkin Pak Doni dan Pak Roni, seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya pengen ngelihat seperti apa sih bisnis partner itu bisa running dan bisa sukses, kalau di saya gampang melihatnya portfolionya, seberapa panjang dia kerjasama dengan saya tandemnya. Kalau misalnya cuma sekali kelas, itu berarti ada something wrong sama salah satu partner saya gitu kan, atau mungkin dengan saya sendiri ada ketidakcocokan dalam penyampaian materi di depan klien saya biasa udah kasih rule nih, tidak boleh menyebut nama ini yang lagi top of mind gitu kan, tidak boleh ras, tidak boleh julid atau berbicara politik, sara dan seperti itu. Saya udah kasih guidance di awal, tiba-tiba dia tetap ngomong di kelas. Nah itu saya langsung tidak akan dipakai. Nggak boleh lambe turah dong ya. SP3 ya langsung. Nggak boleh sara siri boleh. Jadi sebenarnya partner bisnis itu luas banget, bukan cuma sekedar kayak saya sama Pak Doni, tapi dalam satu perusahaan sendiri kayak Pak Doni di IPSA itu kan ada beberapa pasti ya. Betul. Orang-orangnya banyak yang bermacam-macam, terlibat di situ. berbeda-beda. Bahkan mungkin lebih besar karena ada dewan ini, dewan itu. Terus apalagi sekjen apa gitu. Kalau di perusahaan perseroan terbatas kan di saya tidak ada sekjen atau apa, cuma ada direktur utama, direktur, udah gitu aja sih. Komisaris ya, komisaris. Iya, Gitu. tapi itu penting ya. Tiap orang juga kan pengalaman beda-beda ya. Kayak saya misalnya, dari pengalaman saya berwirausaha Yang berabad-abad itu. kayak film Tahuan umurnya. apa itu film yang orang yang hidupnya berabad-abad itu? Ada emang Highlander. Ada, Highlander. Highlander. Wah, jadi dari zaman peradaban batu dulu, waktu saya bikin usaha pertama kali, Nggak apa-apa, kita dukung kalau dia. akhirnya jadi pengalaman itu mengajarkan kita kan. Betul. Misalnya ada orang yang nyaman berbisnis dengan anggota keluarga, ya kan? Kalau saya mungkin tidak masuk dalam kategori itu, tapi saya membatasi diri. Oke, kalau mau bicara sama keluarga, mungkin lebih banyak bukan soal bisnisnya, tapi apa yang bisa kita lakukan bersama. Tapi kalau bicara tentang bisnis, bahasa dia urusan cuan ya kan, I better sama orang lain deh. Maksudnya yang tidak ada hubungan keluarga. Kenapa? Kadang-kadang juga ada soal enak gak enaknya. Iya, betul. Sementara saya ini kan agak kaku nih kata dia kan. Saya kalau bicara hitam, putih-putih. Tapi kalau sudah duduk di meja makan, ya kan kadang-kadang kan tanda petik ya, intervensi dari keluarga yang mungkin di struktur keluarga lebih tinggi dari kita kan, ya, itu kerap terjadi gitu kan. Betul. Sementara kan yang tahu visi misi dalam perusahaan kan kita, ya kan. Ya kecuali kalau misalnya ya udahlah, misalnya store duit aja, nanti kita yang kelola, ya kan. Itu beda. Tapi ketika sudah ada dalam tanda petik ikut dalam operasional, saya mungkin menghindari sama keluarga. Kenapa? Bisa nanti kalau saya sih masih bisa nerima ya Dita, dalam rapat perusahaan kita bisa berbeda pendapat, tapi makan malam ya saya biasa lagi, ya kan? Tapi belum tentu yang di sana bisa nerima kan? Ketika di dalam rapat misalnya dia kalah voting gitu kan, saya yang disetujui konsepnya, terus pas ada makan malam keluarga mukanya cemberut aja gitu kan. Nah itu kan Ke bawah ya. Jadi tiap orang pengalaman bisa beda-beda. Ya kalau saya karena seperti itu akhirnya malah berusaha mencari di luar lebih banyak. Jadi apa? Jadi harus punya banyak temen, harus punya banyak jaringan, ya kan? Kenapa? Karena kalau cuma ngandelin dari lingkungan terbatas keluarga, ya susah berkembangnya. Ya, betul, setuju sekali. Berarti aku ada pertanyaan untuk semuanya. Kenapa? Mau minta kita jadi keluarga? Dia ingin berkeluarga. Nggak sejauh itu juga Kak ya. Tentang partner bisnis tadi. Jadi lebih pilih partner bisnis itu pakai hati atau pakai logika atau pilih nyaman atau pilih aman. Aman, nyaman, pakai hati atau logika. Mulai dari Kak Roni mungkin. Pakai hati atau pakai kaki kali ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita memilih, nah ini bagus yang dibilang sama Sun Tzu dulu bilang kan ya, kalau kita ingin namanya memenangkan namanya perang, kita harus tahu karakter diri kita dulu. Ya, setelah kita tahu karakter kita harus tahu karakter musuh kita. Nah, makanya kita harus tahu apa lagi medannya kita, sehingga 1000 kali peperangan pun pasti akan menang.
Jadi kalau misalnya namanya kita mau berbisnis, kita harus tahu dulu kita tuh kayak bagaimana gitu loh. Karena kita tahu kita bakal cocok sama siapa, kita nggak cocok sama siapa. Nah itu bisa tahu. Nah jadi kalau kita bilang pakai hati, pakai apa? Sadar diri dulu. Kira-kira kita bisa cocok sama siapa? Kalau sama dia pasti nggak cocok, ya udah jangan gitu loh ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua ya, kalau misalnya dibilang itu, kita tahu dulu lawannya kita. Kira-kira bisa nggak kita sama-sama klop misalnya di sana. Karena kalau misalnya kita sama dia akhirnya berebut nanti untuk berebut panggung, ya buat apa kita ada di sana? Ya kan lebih baik kita di awal ya, kita udah bisa memisahkan diri untuk namanya kita perannya berbeda, tetapi nanti ujung-ujungnya kita bersama nanti di ujungnya, di terakhirnya gitu. Kayak drama Korea. Oh, itu opa. Mungkin dari Bu Cici sendiri. Kalau dari gimana, Bu? saya ya tentang tadi feeling, perasaan, Iya. hati Hati atau logika? Oh, kalau saya sebenarnya sederhana sih, berdasarkan feeling dan mungkin intuisi ya. Intuisi. Seorang Wih, berat ya. Ngeri. Salah memang. Antenanya udah jalan ya. Karena kan Scanning. salah satu contoh real ini Ya, pada real, saat ya. saya bekerja sama-sama IPSA, jadi ada satu lagi lembaga dan IPSA gitu kan. Terus saya tuh kayak mempelajari gitu, kalau ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Pakai bola kristal ya Bu ya. Gitu kan, saya pelajarin sama-sama lembaganya juga karena sama-sama lembaga bukan personal ya. Terus networkingnya, jaringannya, terus ternyata saya memilih Pak Doni. Karena kita sudah ke dukun. Dia nggak tahu, udah dijampi-jampi. Bukan intuisi. Jadi kerjasamanya, bisnis partnernya jatuh pilihannya kepada Pak Doni dan Pak Roni pada saat itu. Berarti ada riset sebelumnya, Gitu, kemudian tetap ya. menegakkan intuisi. Iya, feelingnya oke kayaknya gitu. Terus intuisi aku juga, oh ya udah oke. Kadang pun meleset juga pernah, berdasarkan intuisi pun meleset pernah gitu. Wajar. Dan saya memaksa untuk, enggak ini oke kok. Tapi ternyata 2 kali saya coba, ternyata memang kayaknya yang salah di sebelah sana. Oh, ngomongin teman gua itu. Oh, teman dia. Karena saya kadang masih menerima orang tuh jangan sisi buruknya aja. Pasti di sisi buruk itu ada kelebihannya gitu kan. Iya, Saya iya. melihatnya kayak gitu. Selama masih kita olah, kita make up bagus, performance-nya, sisi buruknya saya singkirin dulu aja gitu. Tapi kalau ternyata akhirnya si buruk ini bisa mempengaruhi hal yang lebih besar lagi, itu udah bahaya banget. Jadi saya lebih memilih ya sudah sampai di sini selesai, ya sudah, kita tidak bekerja sama lagi gitu. Ya, kita nggak apa-apa nggak bekerja sama, tapi kan kita masih bisa ngopi-ngopi bareng, Iya, ya kan? betul, Masih bisa betul. lunch bareng gitu. Kalau saya, Enggak deh Pak, itu langsung di blok Oh, enggak. sosmed saya. oh berarti, Dari dianya. oh ya itu berarti yang Curhat bermasalah nih. dia, Gitu. ya kan? Kita jangan sampai Mutus tali Betul, silaturahmi dan network, karena Betul. network itu mahal. Udah campur ke pribadi juga berarti. Ya, Bu, ya. Ya, dan itu karakternya yang menunjukkan bahwa dia memang tidak bisa bekerja sama, Betul ya kan? sekali. Kalau saya lebih pilih yang amannya aja, artinya begini, aman dan nyaman kan? Ya harus aman dulu, baru saya merasa nyaman. Atau di awal juga bisa, tergantung bisnisnya apa. Kalau misalnya bisnis itu pelayanan kan, servis jasa Ya. gitu kan, orang pasti mau itu nyaman gitu kan. Nah, ketika kita memberikan pelayanan, kami misalnya berdua misalnya menghadapi peserta dalam sebuah forum gitu kan, dia harus trust dulu sama kita. Kemudian dia merasa nyaman kan, habis itu dia bisa menerima. Nah, tapi faktor intuisi juga itu saya rasa itu penting. Nah, cuma kalau pinjam bahasanya Bro Roni, intuisi itu kan sebenarnya bukan hal yang klinik ya. Bukan. Itu sesuatu yang merupakan hasil akumulasi kita dari berbagai data pengalaman yang selama ini kita Jam alami. terbang sih, Ya, menurut saya jam makin banyak jam terbang, makin banyak pengalaman, Ketemu makin orang. sering disakiti, Iya. makin sering misalnya dimenangkan dan sebagainya, kita jadi merekam semua itu kan. Nah, ketika ketemu sama orang dalam waktu singkat, kita bisa membaca berdasarkan data informasi yang kita miliki. Oh, kalau ini gua nggak suka sama dia, kenapa? Dia juga tukang makan. Nanti diambil, iya dia jatah yang gua ngabisin. diambil gitu kan. Kalau sama Iya, dia iya, kan dia iya. makannya sedikit. Belum tahu Pesannya aja kalau banyak, lagi gue banyak. ngabisin gitu Memang misalnya. saling melengkapi ya, itulah Iya. fungsi dari seorang partner. Oke. Menurut Kak Doni, pengalaman yang paling sulit dilupakan apa selama menjalani bisnis dengan orang lain? Saya dalam hidup saya berbisnis itu seperti lagu dangdut, jatuh bangun, ya kan? Lagunya siapa coba?
Roma Jatuh Irama. bangun aku. Hamdan Atet ya? Maggie Jet. Beda angkatan. Dia sebenarnya tahu tapi gengsi. Ketahuan juga. Antara bener atau nanti malah kebenaran. Ya kalau menurut saya sih itu tergantung kita melihatnya ya. Karena bagi saya tidak ada kegagalan dalam bisnis. Yang ada itu adalah investasi, pengalaman. Betul. Jadi dalam hidup itu Proses. yang ada cuma sukses atau belajar. Saya pernah bermitra dengan seorang kawan yang akhirnya setelah sekian tahun saya berkesimpulan dia nggak cocok diajak bisnis. Dia cocoknya untuk jadi teman aja. Gimana aja? Kenapa? Karena kalau jadi teman dia orangnya enak. Tapi kalau dalam bisnis dia racun. Oh. Iya, oke. dan itu mengajarkan saya sebuah pengalaman yang akhirnya memupuk intuisi juga kan. Lama-lama kalau ketemu orang kayak gini, langsung intuisinya bicara lagi gitu. Oh, kenapa? Based on experience. Gitu kan? Nah, terus yang kedua, pengalaman gagal itu banyak. Justru saya sering gagal, makanya saya ada. Kenapa? Belajar. Iya, jadi kalau dibilang gagal atau pengalaman yang paling sulit dilupakan, oh itu sebenarnya banyak. Tapi saya tidak pernah berpaku pada masalahnya, ya kan? Ya masalah ada, ya gimana caranya cari solusi, selesai. Ya saya hanya fokus pada tujuan saya. Saya selalu melihat impian saya mau kemana, ya kan? Kan ada idealismenya nih. Iya. Ya, tinggal caranya bagaimana, yaitu tadi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri, kita berkolaborasi. Ada yang kita bisa lakukan berdua, kita berdua. Bisa bertiga, bisa bertiga. Kalau rombongan rame-rame bisa. Kayak di asosiasi, isunya kan banyak sekali. Tapi tetap aja harus ada leadership yang kuat dari unsur pimpinan. Wow. Dan pimpinan kan tidak bisa banyak kan? Ya 1, 2, 3 orang misalnya kan cukup. Yang penting bagaimana kepemimpinan itu bisa mencerminkan komunikasi yang baik, Komitmen. bekerja sama, ya kan? Kayak saya sama sekjen misalnya, ya bagi-bagi tugas, ya kan? Saya ngomong doang, dia yang kerjain. Karena dia lebih ya. detail. Enak ya. Tapi untuk dapat cuan ya. Iya, ini ada air mata yang mengalir. Jangan nangis dulu, Kak. Saat break aja ya baru nangis ya. Sobat Eljon, aku mau bertanya lagi sama Ibu Cici, tapi ada yang mau lewat dulu, jadi kalian harus tetap pantengin ya L-Talk, Empowering Life Through Communication. Hai sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Irene Natalia dari DKI Jakarta 4. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah, terima kasih.